Shalom Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk hari baru ini. Berkati kami, ajar kami melakukan firman-Mu dalam satu hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, renungan harian Sabtu 6 Juni 2026 tertulis di Yehezkiel 11 ayat 19. Beginilah firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Dalam bahasa Batak dikatakan, jadi lehonokuma tunasida roha sisangucur. Jala suatonoku todi nai baru tu bagasan ate-ate nasida. Jala paholangoku marohabatu sian daging nasida. Jala lehonokku matu nasida roha siku ima sahatna. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita menghadapi suami atau istri atau keluarga atau anak yang hatinya keras seperti batu? Atau kita sendiri yang punya hati keras seperti batu, tidak mau dengar nasihat, keras kepala dan egois? Itu yang terjadi pada bangsa Israel. Keras kepala, keras hati, tidak mau mendengar Allah. Dan Nabi Yehezkiel berbicara kepada bangsa Israel yang berada di pembuangan Babel. Mereka mengalami kehancuran fisik dan rohani. Di tengah keputusasaan itu, Allah memberikan janji yang revolusioner, yaitu transformasi spiritual yang radikal. Tuhan berjanji dalam nas ini akan memberikan hati yang taat, roh yang baru, dan menjauhkan hati yang keras agar mereka hidup menurut kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam rutinitas kita yang padat, hati kita bisa jadi keras karena tuntutan pekerjaan atau lingkungan kita. Mungkin karena kita kecewa, atau ego, atau stres, atau dosa yang terus berulang. Apakah kemarin kita merespon orang lain dengan marah atau dengan keras? Apakah kita mengabaikan suara hati kita saat hendak berbuat salah? Mintalah pada Tuhan untuk melembutkan kembali hati yang mulai keras. Hati yang baru artinya kita tidak terjebak pada kebiasaan lama yang merusak seperti dendam, kepahitan, dan kebiasaan menghakimi orang lain. Mari kita mengandalkan Tuhan untuk mengambil hati keras kita dan menggantikannya dengan hati yang lembut untuk taat. Mari mulai peka dan respon terhadap firman Tuhan dan sesama kita. Ketika kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan atau nasihat baik dari sesama kita, jangan mengeraskan hati atau mencari pembenaran diri. Izinkan firman Tuhan menegur hidup kita. Saudara, orang sejahat atau sebrutal apapun, bisa Tuhan ubahkan hatinya menjadi lembut dan baik. Mungkin kita banyak mengetahui kisah penjahat kelas kakap yang bisa bertobat bahkan menjadi pemberita firman Tuhan. Sekarang, adakah hati kita, suami atau istri atau anak atau keluarga kita yang dirindukan untuk diubahkan Tuhan? Firman Tuhan bilang, Dia sanggup dan berdaulat melakukannya. Sekarang, datanglah padanya. Roh Kudus akan bekerja di setiap hati orang-orang yang berseru kepadanya. Hati baru tidak membuat hidup langsung nyaman, enak, mulus hidup, tapi hati baru punya cara baru untuk menghadapi hidup yang tidak nyaman. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami datang kepadamu dan Engkau berdaulat mengubahkan hati kami dari yang keras menjadi hati yang lembut. Tuhan, kami ingin hati kami ini diubahkan. Jika setiap hari-hari kami sering berkata kasar, hati kami keras, kepala kami juga keras, Tuhan, tolong ubahkan hati kami supaya kami dapat melakukan
kelembutan di tengah keluarga dan juga sesama kami. Ajar kami Tuhan untuk mau dilembutkan oleh firman Tuhan yang kami dengar. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.